Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila, mahasiswi Universitas Yahkuala, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Pemerintahan, saya akan membahas sedikit tentang kasus COVID-19 secara garis besar di salah satu daerah Indonesia, yaitu Sumatera Selatan yang kembali melonjak. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Abainya masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari membuat kasus COVID-19 di Kota Palembang melonjak. Hingga Kamis siang tercatat ada penambahan 69 kasus positif COVID-19. Menurut juru bicara Dinas Kesehatan Kota Palembang, dari seluruh rumah sakit yang ada sudah terisi 64,1%. Hal ini cukup mengkhawatirkan apabila pasien yang positif terus bertambah. Protokol kesehatan juga terus dilakukan pagi hingga malam. Menurut pemerintah Kota Palembang, dibutuhkan kerjasama dalam memberantas penyebaran COVID-19. Kerjasama ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, atau aparat TNI dan Polri. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari karena situasi pandemi belum berakhir. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau sering disebut sebagai SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Jika dipandang dari sisi filsafat, dimulai dari penjabaran pertama secara ontologi atau hakikat dari COVID-19 ini yang merupakan virus baru yang oleh para ahli diyakini ditularkan dari hewan kelelawar, terenggiling, serta ular yang merupakan subjek perantaranya, sebab diketahui masyarakat Cina adalah penyuka kuliner ekstrim. Menurut hasil penelitian yang telah dipublikasi, SARS-CoV-2 merupakan virus alami dan bukan merupakan rekayasa laboratorium. Penyebarannya yang masif dan cepat bahkan ke hampir di seluruh belahan dunia membuat banyak negara ketar-ketir melindungi warganya. Karena dalam persebarannya, virus ini memiliki masa inkubasi 14 hari untuk menyebarkan ke penderita dengan tidak memiliki gejala dan kemudian ditularkan kembali ke penderita lainnya. Di awal munculnya virus ini dianggap disebabkan oleh hewan, namun lambat laun hipotesa bergeser pada proses persebaran yang dilakukan melalui kontak antar individu manusia, sehingga dalam sekejap wabah ini telah menjadi pandemi dengan menjangkiti lebih dari 100 negara di seluruh belahan dunia. Selanjutnya, virus ini akan menyerang seseorang dengan tingkat imun rendah, sehingga banyak penderitanya merupakan orang lanjut usia yang sudah memiliki riwayat masalah medis bawaan seperti diabetes, jantung, maupun darah tinggi sebelumnya. Masa inkubasi yang panjang dan proses transmisi yang presimptomatik membuat penyebarannya cepat dan tak terkendali, sehingga virus ini dengan sangat mudah tersebar ke hampir seluruh dunia. Masalah demografi diyakini juga sebagai penyumbang meningkatnya mortalitas akibat persebaran virus ini di berbagai negara. Di Indonesia, salah satu provinsi yang memiliki kelonjakan jumlah pasien positif corona yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Pada awalnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengumumkan satu warganya positif terpapar virus corona atau COVID-19. Hal tersebut dipastikan setelah pasien menjalani uji spesimen. Menurut Herman, sebelumnya 6 spesimen pasien dalam pengawasan PDP dikirim ke Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta. Setelah diketahui hasilnya satu PDP nyatakan positif COVID-19, Gubernur Sumatera Selatan langsung sigap terhadap antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Mulai dari pembentukan tim reaksi cepat atau gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 hingga langkah-langkah antisipasi serta penanganan di lapangan. Hal itu dilakukan sebagai langkah dan reaksi cepat untuk antisipasi pencegahan masuknya virus corona tersebut ke wilayah Sumatera Selatan. Upaya pencegahan diantaranya dengan memperketat pintu masuk ke Sumatera Selatan, baik udara, darat, dan perairan. Lalu melakukan upaya terpadu juga sudah dilakukan berupa mensosialisasikan antisipasi pencegahan virus corona di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT/RW hingga keluarga. Tapi
Tapi abainya masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari pada saat ini membuat kasus COVID-19 di Kota Palembang saat ini melonjak. Hingga tanggal 29 April 2021 tercatat ada penambahan 69 kasus positif COVID-19. Sejauh ini data statistik COVID-19 di kota ini total terkonfirmasi berjumlah 2.288, total dirawat 1.098, total sembuh 1.091, dan total meninggal 99 orang. Hal ini cukup mengkhawatirkan apabila jumlah pasien positif terus bertambah. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kasus COVID-19 secara garis besar di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan yang kembali melonjak. Jika ada salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.